Terima kasih Anda masih di Kabar Siang. Pemirsa, gencatan senjata tahap 1 antara Palestina dan Israel telah terjadi. Banyak negara yang ambil bagian dalam proses perdamaian ini termasuk Presiden Prabowo Subianto. Also with us is President Prabowo, a very incredible man of Indonesia. President, come on. Dalam KTT perdamaian Gaza di Mesir, lebih dari 20 pemimpin dunia berkumpul dalam merumuskan perdamaian kedua negara. Momentum besar terjadi di sana, di mana Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo tidak hanya menjadi penonton, namun ambil bagian. Indonesia menjadi salah satu penentu dan mencetak sejarah dalam perdamaian Timur Tengah, khususnya dalam konflik di Palestina. Pakai nggak sih? Misalnya kita mengirimkan lebih dari 100 nakes dan dokter ke Palestina. Sudah dilakukan. Yang kedua, kita mengundang lebih dari 60 anak-anak Palestina untuk belajar di Universitas Pertahanan saat beliau menjadi Menhan. Kemudian yang ketiga, kita sudah mengirim bantuan kemanusiaan dan kapal rumah sakit. Kemudian yang keempat, ini yang paling penting, kita sudah kalau tidak salah 4 kali mengirimkan bahan bantuan logistik drop off melalui pesawat terbang, yang mana ini bukan hal yang mudah. Tidak banyak negara yang melakukan itu. Kenapa? Karena dalam mengirimkan pesawat untuk melepaskan drop off logistik itu butuh izin dari banyak negara. Ya pemirsa, lebih dari 20 pemimpin negara menghadiri konferensi tingkat tinggi di kota Sharm el-Sheikh, Mesir. Kesepakatan damai yang didorong Presiden Trump dan pimpinan negara lain termasuk Presiden Prabowo Subianto adalah pencapaian pertama kali dalam sejarah. Lantas akankah KTT ini benar-benar menghasilkan langkah perdamaian bagi Gaza? Lebih dari 20 pemimpin negara menghadiri konferensi tingkat tinggi di kota Sharm el-Sheikh, Mesir. Penandatanganan ini berlangsung bersamaan dengan pembebasan sandera Israel yang ditawan Hamas. Israel kan belum mengatakan damai. Ya, itu dia. Belum. Netanyahu belum mengatakan di istananya atau kantor kepresidenannya, dan dia juga belum mengatakannya di Knesset, di parlemen. Dan juga dia belum berbicara dengan umum. Dan dalam klausul yang dihasilkan itu masih ada kata kunci 72 jam itu. Di 72 jam ini kan ada itemsnya, pertama deradikalisasi, kemudian teroris harus keluar, kemudian juga bantuan bisa masuk. Baru nanti di situ dikatakan setelah Israel puas dengan itu, 72 jam kemudian baru dia akan menarik pasukan. Ini kan yang masih panjang ini. Kemudian juga dalam klausul yang disampaikan di Sharm el-Sheikh itu juga tidak dikatakan Palestina yang merdeka dan bersatu. Tidak ada kata kunci itu. Jadi kita semua terjebak dengan detail, tapi lupa kerangka yang lebih besar, yakni Palestina yang merdeka, berdaulat dan Jadi bersatu. ini hanya perjanjian damai ini ternyata bukan hanya tidak menghadirkan Israel dan tanda tangan Israel, tapi juga tidak menghadirkan pihak Palestina yang paling berhak dalam konteks ini adalah Gaza. Tidak ada perwakilan Hamas dan tidak ada kemudian tanda tangan apalagi dari pihak Hamas. Bahkan Presiden Mahmud Abbas pun hanya hadir dan tidak ikut menandatangani. Jadi ini juga menjadi titik hal yang penting untuk dicermati, bahwa seperti yang disampaikan oleh Mas Anam tadi, ini justru tekanannya adalah kepada pihak Hamas gitu ya, untuk terus melakukan apa yang dituntut. Sementara kalau terkait dengan masalah pelebutan senjata, tidak ada misalnya tuntutan agar Israel juga melakukan pelebutan senjata terhadap dirinya untuk tidak melakukan tindakan terhadap Palestina. Satu hal yang bisa dilakukan Indonesia lebih lanjut adalah posisi Indonesia yang sangat diterima dan sangat diharapkan bahkan diundang untuk hadir ke Sharm el-Sheikh adalah satu modal besar yang penting untuk ditindaklanjuti. Tadi tidak disampaikan ada 20 negara yang
hadir sebagai saksi maupun yang menandatangani. Al-Fajr Al-Kadhib itu adalah kalau kata Trump itu dikatakan adalah pagi yang cerah untuk perdamaian dengan perdamaian. Sementara orang-orang Timur Tengah ini adalah ini pagi yang yang suram sebetulnya, yang kelam. Kenapa? Karena proses di dalamnya itu sangat rumit, yang serumit apa Mas Anan? Ya begini misalnya. Israel ketika masuk ke Gaza, yang bikin rumitnya adalah Israel juga membuat pasukan khusus yang mereka danai dan mereka senjati yang berasal dari orang-orang Palestina khusus. Jadi semacam pasukan disebutnya itu militerisasi orang-orang sipil yang dibiayai dan disenjatai oleh Israel. Ini yang hari kemarin oleh Hamas mereka dieksekusi. Karena mereka adalah orang-orang yang memang didanai dan disenjatai oleh Israel untuk menggantikan mereka ketika Israel keluar. Nah, ini bikin rumit keadaan. Mereka menjadi geng, mereka menjadi yang justru menjadi akhirnya yang terjadi nanti akan terjadi semacam perang saudara di dalam. Lantas, apakah indikator konkret yang bisa menunjukkan bahwa KTT ini benar-benar menghasilkan langkah perdamaian bagi Gaza agar tidak berhenti di meja konferensi saja? Tim TV One mengabarkan.